ya Allah. Terus Cirebon, Brebes, Tegal, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Semua punya kelemahan, tapi begitu masuk ke pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, diasuh oleh para masyayikh, pengasuh pondok pesantren, baik kiai dan bunyainya, tertib ke Quran. Ya. Bagus Qurannya, bacaannya. Yang Jakarta tetap Qurannya Quran Al-Munawwir, Qurannya Quran Krapyak yang punya ciri khasnya. Teman kita yang dari Banyumas sama begini, ya. Yang dari Cirebon sama juga begini. Inilah Bapak Ibu Saudara fungsinya kita ngaji yang bersanad. Sanad Quran ini Mbah Munawwir sudah luar biasa, ya. Dari se-Indonesia ini rata-rata kalau para santri yang ngaji di pondok pesantren ini pasti sanad Qurannya ketemu dengan almarhum wal maghfurlah rahmatal abrar murabbi ruhina Ki Haji Munawwir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, itu buat anak-anak kita, nggak usah khawatir yang masih ada di pondok pesantren, yang sekolahnya dari tingkat sanawiyah, ada SMP, ada SMA, ada SMK, nggak usah khawatir. Kalau masih di pondok, keberkahannya pesantren, keberkahannya pondok ini Pak, ini kita rasakan setelah kita kembali ke masyarakat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya hataman, gak usah begini, terpulang mau jadi apa ini? Ya kata orang Jakarta bilang mau jadi orang, masa mau jadi monyet apa? Tetep Pak nanti. Itu yang namanya khatib di masjid-masjid yang ada di kota besar, bukan hanya Jakarta. Bahkan sekarang kan ibu kota sudah pindah ke IKN. Nanti sana banyak yang namanya masjid dan pondok pesantren. Banyak orang-orang dari Pulau Jawa yang menyebar ke seluruh Indonesia. Ini juga banyaknya dari pondok pesantren. Adik-adik kelas kita yang ada di Kalimantan, ada yang di Dumai. Ini anehnya mereka itu yang laku jadi khatib. Sebab di pesantren, apalagi di Al-Munawwir, almarhum wal maghfurlah Mbah Zainal itu kalau khatib paling juga 3 menit, 5 menit paling lama, 7 menit paling lama. Seluruh pondok pesantren rata-rata seperti itu. Makanya santrinya juga begitu, bisa diciriin Pak sama orang. Oh ini khotibnya bacaannya bagus, materinya padat, singkat, cepat. Apa kata jamaahnya? Ini baru khotib. Selesai 10 menit sama sholat 2 rakaat. Jadi yang kerja bisa cepat, makan siangnya keburu, dan itu alhamdulillah siapa? Anak 1. Tapi sampai ada yang jam 1 belum selesai. Lama betul. Kata yang udah makan enak, bodoh dah tuh khotib, mau lama mau sebentar, gue nyender aja yang penting pules. Tapi yang belum makan, apa kata dia? Kurang ajar nih khotib, gak tahu gue belum makan. Besok gue catat, gue tandain. Kalau dia lagi yang khotib di sini, gue pindah ke masjid lain. Karena sampai jam 1 itu. Bahkan sampai mohon maaf, petugas-petugas haji yang bertugas di Mekah Madinah
Itu kalau anak santri, anak keluaran pondok pesantren yang jadi khatib cepet. Bangladesh tuh cleaning service-nya ikut kita, senang dia. Indonesia wise, good, khatibnya sebentar. Tapi kalau bukan anak pesantren, sampai jam 1 lewat, Bangladeshnya bolos nggak jadi sholat Jumat. Itu di sana sudah ditandai. Ini bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, anak-anak pondok pesantren ini di mana saja. Dan gempurannya umat Islam sekarang kayaknya hampir sama semua. Kota-kota besar, kayak kita bikin haul, tahlilan dan sebagainya, itu mereka banyak yang tanya, Pak, ngapain sih sudah seperti ini masih haul aja? Ngapain sekarang masih tahlilan aja, masih ziarah kubur saja? Ya, kita yang namanya anak santri kan belajar. Dan kita di Masjid Raya tadi yang saya cerita, di Jakarta itu ada JIC, Jakarta Islamic Center di Jakarta Utara. Itu dulunya sarang penyamun yang bekas komplek Kalijodo. Sekarang sudah dijadikan masjid, itu dipegang oleh kita juga. Apalagi yang kebetulan adanya di Jakarta Barat, Masjid Raya Hadratus Syekh, itu adalah masjid ikonnya Aswaja, yang sekarang kalau Selasa pagi itu lagi baca Hujjah Ahlus Sunnahnya Mbah Ali Maksum. Jadi di Jakarta juga Pak dibaca itu kitabnya Mbah Ali, karena orang banyak yang tanya, ngajinya enggak, cuma banyak nanya mana dalilnya haul. Ngaji enggak, nanya dalil. Coba Pak, kata orang Jakarta, ntar kalau ketemu dalilnya gue colok mata lu. Mbah Ali kitabnya lengkap betul tuh ya, dalil-dalilnya, makhadnya, takbirnya, referensinya jelas betul. Kita ditanya juga, Pak, ngapain hari gini masih haul aja? Loh, haul itu kan bentuk ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa birra kepada kedua orang tua. Emang yang udah jadi profesor, udah jadi doktor, udah jadi kiai berkah jasa guru dan orang tua, betul apa betul? Hah? Kalau nggak ada orang tuanya nggak mungkin kayak begitu. Sekarang kita diajarin Mak, sama laisa minna sih, bukan dari kita. Kita diajarin sama orang tua yang kalau sholatnya serius, terus jidatnya nih pada hitam. Saya juga heran tuh, jidat sampai pada hitam begitu, apa sujudnya di apa kata orang Betawi bilang dipentok-pentokin apa begitu. Terus yang pakai celananya RCTI Pak, rombongan celana tinggi Indonesia, dia nggak pernah sarungan kayak kita begini, tapi RCTI. Itu banyak tuh dia tuh yang ngajarin kita. Dia bilang haul itu bid'ah, maulid itu bid'ah, ratiban itu bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Ya Allah, nabinya cuma sampai di bid'ah Pak. Santrilah di sana yang terdepan, yang memberikan solusi dan jalan keluar. Ada kelompok yang seperti itu, ada juga kelompok yang senang ziarah tapi males ngajinya. Jadi mereka itu sarkum, sarjana kuburan. Mohon maaf, SAG, sarjana alam gaib. Yang rambutnya gondrong, Jakarta banyak tuh. Rambutnya gondrong, pecinya merahnya udah buluk merahnya, udah kayak merah kecebur begitu. Itu dia Pak tuh, ziarah tiap malam keliling. Pokoknya nggak boleh ngelihat tanah muncul.
di tengah sawah, di tengah kebun ada tanah mujung. Dia bilang ini makam wali, padahal sarang rayap. Dia ngakunya padepokannya Sunan Kalijaga, tapi plesetan kita santri Jakarta, lu sih bukan muridnya Sunan Kalijaga, tapi Sunan Jaga Kali. Dia senang ziarah, ziarah tapi nggak ada ilmunya, ziarah tapi nggak ngaji. Ngakulah Sunan Kalijaga, padahal nggak pernah dia tahu Sunan Kalijaga itu letak makamnya di mana. Sampai kalau ceritanya Gus Baha di YouTube itu pernah ditanya, dan pernah almarhum Al-Maghullah bahasa hal itu ngomong sama Gus Baha, aku ya janjane kayak neruh WA si ngono iku ketenan ora sanade Sunan Kalijaga begitu. Kalau dikit-dikit saya berani Pak ngomong pakai bahasa Jawa, cuman kalau keterusan saya takut juga mari-mari salah lagi. Dan kalau di Jakarta pakai bahasa saya enak ngomongnya, letter B. Kalau sini kan letternya sampai ribet juga nih. Ya, kalau Jakarta sih saya ngomong tuh ya di mana aja saya taruh enak tuh ngomong, karena bahasanya bahasa kita. Tapi kalau di sini di Jogja ngomongnya saya nggak tapi berani, apalagi ngomongnya pakai bahasa Jawa, takutnya salah. Saya Betawinya asli Pak Tulen, nggak ada campuran. Mondoknya di Jawa, kalau ngomong sama Gus Gusi karena beliau ngajakin ngomong Jawa, saya berani walaupun terbata-bata begitu.